Sarwendah menatap layar ponselnya, tiket pesawat elektronik menuju Seoul terpampang jelas. Ia sudah lama bercita-cita bekerja di Korea, dan kini mimpinya menjadi nyata. Kyo, sahabatnya yang setia sejak lama, sudah lebih dulu bekerja di sana. Bersama Giorgio, seorang teman baru yang misterius tapi karismatik, mereka akan menempuh perjalanan yang tak biasa. Pesawat mendarat dengan lembut di Incheon. Dari jendela, lampu kota Seoul berkilauan seperti permata raksasa. Namun, entah kenapa, Sarwendah merasa ada sesuatu yang aneh. Jalanan tampak normal, tapi seolah-olah waktu berjalan dengan irama berbeda. Giorgio hanya tersenyum tipis ketika ia menyinggung soal itu. Jangan terlalu dipikirkan. Korea punya jamnya sendiri, ujar Giorgio. Sarwendah merinding, tak mengerti maksudnya. Hari pertama kerja, Sarwendah dan Kyo masuk ke gedung perusahaan raksasa tempat Giorgio sudah lebih dulu menjadi konsultan. Kantornya luas, bersih, tapi terlalu tenang. Komputer berjajar sejauh mata memandang, tanpa ujung. Supervisor mereka, pria berkepala jam, menyambut dengan suara berderak. Selamat datang di perusahaan waktu. Kerja keras adalah keabadian. Sarwendah tercekat. Giorgio menepuk bahunya. Santai saja, ikuti alurnya. Jangan terlalu melawan di awal. Kyo gelisah. Aku sudah di sini lama, Wendah, aku belum pernah lihat pintu keluar yang benar-benar keluar. Hari demi hari, Sarwendah mengetik tanpa henti. Jam di dinding selalu menunjuk pukul 9. Tidak pernah bergeser. Karyawan lain duduk membungkuk, wajahnya kosong. Sarwendah berbisik pada Kyo. Ini bukan kantor biasa. Ini jebakan. Kyo mengangguk. Aku tahu. Tapi kita harus bertahan. Giorgio berbeda. Ia bekerja dengan tenang, bahkan seolah menikmati. Sesekali ia menatap jam supervisor dengan pandangan aneh. Kalau kau ingin keluar, katanya suatu kali, kau harus mengerti dulu permainan waktunya. Sarwendah mencoba pulang. Ia menekan tombol lift, pintu terbuka. Tapi setiap kali keluar, ia kembali ke lantai yang sama. Kantor, komputer, karyawan. Semuanya berulang. Di meja Giorgio, ada buku catatan lusuh. Ia memperlihatkan sebuah simbol jam pasir dengan tinta merah. Ini kuncinya. Aku sudah lama menelitinya. Ada kontrak yang mengikat kita di sini. Kyo pucat. Kalau benar, berarti kita budak waktu. Sarwendah gemetar. Kontrak siapa? Giorgio tersenyum samar. Mungkin kontrak kita sendiri. Mungkin kontrak dunia. Semakin lama, realita kantor mulai retak. Lampu neon berkelip seperti bintang yang sekarat. Suara mesin fotokopi berubah menjadi bisikan-bisikan aneh. Sarwendah melihat pantulan dirinya di layar komputer, tapi pantulan itu tersenyum padanya, padahal ia tidak tersenyum. Kyo hampir gila. Aku nggak tahan lagi, Wendah. Giorgio tetap dingin. Kalau kau panik, kau akan ditelan. Ingat, waktu adalah tuan rumah di sini. Sarwendah menepuk tangan Kyo. Kita bisa keluar. Harus ada jalan. Supervisor berkepala jam lewat, jarumnya berputar cepat. Waktu kalian hampir habis. Giorgio akhirnya buka suara. Ia mengaku bukan orang biasa. Ia pernah menandatangani kontrak dengan supervisor jam itu, bertahun-tahun lalu, demi kekuatan dan kesuksesan. Itulah sebabnya ia bisa bekerja di sana tanpa merasa takut. Aku bagian dari sistem ini. Tapi aku juga benci terjebak. Aku ingin bebas, sama seperti kalian, kata Giorgio. Sarwendah menatapnya tajam. Kenapa baru sekarang kau bilang? Karena untuk keluar, aku butuh kalian berdua, jawab Giorgio tenang. Supervisor memanggil mereka bertiga ke ruang utama. Di meja raksasa, sebuah kontrak bercahaya merah terhampar. Pena raksasa melayang di udara. Siapapun yang menandatangani, ujar supervisor, akan menjadi abadi. Tapi abadi dalam kerja. Kyo menolak. Tidak, aku tidak mau kerja selamanya. Sarwendah gemetar. Kalau kita menolak, waktu kalian akan dihentikan. Giorgio tersenyum pahit. Aku sudah tanda tangan sekali. Jangan ulangi kesalahanku. Sarwendah berdiri. Tidak,
Aku tidak akan menandatangani. Supervisor meraung. Kantor bergetar, dinding runtuh, meja-meja beterbangan. Karyawan lain hancur menjadi serpihan jam pasir. Kyo berteriak, "Wendah, hati-hati." Giorgio mengangkat buku catatannya. Halaman-halaman terbang, berubah menjadi cahaya biru. Aku bisa buka celah keluar. Tapi hanya satu orang yang bisa lolos. Sarwendah menoleh pada Kyo. Kyo menatapnya dengan mata penuh air. "Kau harus pergi, Wendah. Aku akan menahan mereka." Supervisor melempar ribuan jarum jam ke arah Sarwendah. Kyo melompat ke depan, tubuhnya transparan, menyerap semua jarum itu. Retakan menyebar di tubuhnya, seperti kaca pecah. Sarwendah menjerit, "Kyo." Kyo tersenyum samar. "Aku janji nggak akan ninggalin kau. Dan janji itu, kutepati dengan cara ini." Tubuhnya meledak menjadi cahaya biru, membuka portal bercahaya di tengah ruangan. Giorgio menahan pintu portal dengan sisa kekuatannya. "Cepat, Wendah. Pergi sekarang." Sarwendah melompat ke portal. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangannya. Ia jatuh di jalanan Seoul, malam hari. Orang-orang berlalu lalang, lampu neon berkedip. Semua terlihat normal. Ia melihat jam tangannya. Jarumnya berjalan normal, pukul 21. "Apakah aku bebas?" bisiknya. Angin malam berhembus. Suara samar Kyo terdengar, "Hiduplah, Wendah. Jangan biarkan hidupmu hanya kerja tanpa arti." Sarwendah meneteskan air mata, lalu tersenyum. Ia berjalan menyeberangi jalan. Di etalase kaca toko, ia melihat pantulannya. Di sampingnya, ada Giorgio, tersenyum, meski tak ada orang lain yang melihatnya. Sarwendah tahu, meski dunia nyata kembali normal, jejak waktu di kantor itu tidak akan pernah hilang. Dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setelah keluar dari portal, Sarwendah mencoba menjalani hidup normal di Seoul. Ia bekerja di sebuah kafe kecil di Hongdae. Namun setiap kali menuangkan kopi, busa latte membentuk pola jam pasir. Pelanggan yang lewat kadang menoleh padanya dengan wajah karyawan kantor lama, kosong tanpa ekspresi. Giorgio muncul lagi, duduk di kursi pojok kafe. Hanya Sarwendah yang bisa melihatnya. "Kau kira kau sudah bebas? Waktu bukan tempat, Wendah. Waktu adalah makhluk." Sarwendah menatapnya dengan rasa takut. "Kalau begitu, aku masih terikat." Malam hari, Sarwendah berjalan pulang melewati gang sempit. Lampu jalan berkedip. Dari balik bayangan, muncul sosok Kyo. Tapi wajahnya retak seperti kaca, suaranya bergema. "Aku bukan Kyo, aku hanya sisa waktu yang tertinggal." Sarwendah mundur ketakutan. Giorgio berdiri di sampingnya. "Itu bukan dia. Itu hanyalah jam yang mencoba merayumu kembali." Bayangan Kyo tersenyum. "Tapi tanpa aku, kau sendirian, Wendah. Kembalilah. Tanda tangan itu masih menunggumu." Sarwendah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di ruang kontrak lagi. Supervisor berkepala jam menawarinya pena emas. "Sekali tanda tangan, semua penderitaanmu hilang. Kau akan bersama Kyo lagi." Sarwendah hampir tergoda, tapi Giorgio meraih tangannya. "Itu ilusi. Jangan pernah percaya. Waktu akan selalu mencoba membelimu dengan yang kau rindukan." Sarwendah berteriak, membanting pena. Kontrak itu terbakar, berubah jadi abu. Tapi sebelum lenyap, supervisor berbisik, "Kalau bukan kau, mungkin orang lain." Hari-hari berikutnya, Giorgio mulai berubah. Wajahnya kadang memudar, kadang retak seperti kaca. Sarwendah sadar, Giorgio juga sedang dimakan oleh kontrak lamanya. "Aku tidak lama lagi, Wendah," kata Giorgio dengan suara serak. "Aku bagian dari sistem itu. Keluar bersamamu hanya membuatku lebih rapuh." Sarwendah menahan air mata. "Tidak, aku tidak mau kehilanganmu juga." Tiba-tiba jam tangan Sarwendah berdetak keras, lalu berhenti. Dunia sekitar membeku. Giorgio menatapnya dalam-dalam. "Mungkin, kau yang harus menjadi penjaga waktu berikutnya." Di tengah keheningan beku, Sarwendah berdiri sendirian. Jalanan Seoul membeku, manusia seperti patung. Dari langit,
jatuh jarum-jarum jam, menancap ke tanah. Suara supervisor bergema. Waktu butuh penerus. Kau dipilih. Sarwendah memegang jarum jam yang jatuh, dan tubuhnya dipenuhi cahaya. Ia mendengar suara Kyo samar, suara Giorgio yang melemah, dan detak waktu semesta. Sarwendah berdiri di tengah Seoul yang membeku. Orang-orang tak bergerak, lampu neon berhenti berkedip, mobil berhenti di udara seakan foto yang membeku. Ia sadar, dirinya kini bisa mengendalikan arus waktu. Namun kekuatan itu menakutkan. Ketika ia mencoba menggerakkan jarinya, waktu di sekelilingnya retak, seperti kaca yang pecah. Dari retakan itu, muncul suara Kyo, lirih namun jelas, jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu. Sarwendah menutup telinga, tapi suara itu terus mengikuti. Suatu malam, ketika Sarwendah tidur, ia terbangun kembali di kantor. Komputer berbaris tanpa ujung, jam di dinding tetap menunjuk pukul 9. Supervisor berkepala jam berdiri di depannya. Kau pikir bisa lari? Kau bukan tamu lagi. Kau sekarang bagian dari kami. Sarwendah menggertakkan gigi. Tidak, aku berbeda. Aku bukan budak, aku penjaga. Ruangan bergetar. Para karyawan tanpa wajah bangkit dari kursinya, menatapnya dengan kosong. Giorgio muncul, separuh tubuhnya transparan. Kalau kau benar penjaga, buktikan dengan melawan mereka. Pertarungan meledak. Sarwendah mengayunkan jarum jam raksasa yang muncul di tangannya. Setiap ayunan membelah karyawan-karyawan itu menjadi pasir waktu. Supervisor melompat ke arahnya, jarum kepalanya berputar cepat. Kau tidak bisa melawan tuanmu sendiri. Sarwendah berteriak, aku tidak butuh tuan. Dari balik kabut, Kyo muncul lagi. Kali ini, bukan sebagai ilusi. Wajahnya utuh, meski samar. Ia menahan serangan supervisor dengan cahaya biru. Wendah, aku bersamamu. Saat mereka hampir menang, Giorgio tiba-tiba menusukkan jarum jam ke tanah. Portal hitam terbuka. Dari sana, muncul ribuan jam pasir melayang, menyedot energi Sarwendah dan Kyo. Sarwendah menatapnya dengan terkejut. Giorgio, kenapa? Giorgio menunduk, suaranya berat. Aku tak bisa bebas. Satu-satunya cara agar aku tetap ada adalah dengan menggantikanmu sebagai penjaga. Supervisor tertawa bergema. Akhirnya kau mengerti, Giorgio. Sarwendah meneteskan air mata. Jadi dari awal kau mengkhianatiku. Pertarungan terakhir meledak. Sarwendah melawan Giorgio, jarum jam melawan jarum jam. Kyo membantu, meski tubuhnya rapuh. Pada akhirnya, Sarwendah menancapkan jarum jam ke lantai, memecahkan seluruh ruang kantor. Cahaya putih menyelimuti semuanya. Saat ia membuka mata, ia kembali di dunia nyata. Seoul berjalan normal, orang-orang bergerak lagi. Namun Giorgio sudah lenyap. Kyo hanya tersisa sebagai bayangan samar di cermin. Sarwendah menatap langit malam Korea. Kalau aku memang penjaga waktu, maka tugasku bukan menjadi budak. Tugasku menjaga agar hidup tak lagi terjebak dalam kerja tanpa arti. Ia berjalan menyusuri jalan, lampu neon menyala. Dan untuk pertama kalinya, detik jam berjalan normal, tapi entah sampai kapan. Terima kasih sudah menonton kisah Sarwendah, Kyo, dan Giorgio di Korea, cerita absurd penuh misteri dan nyabu yang bikin merinding sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil makna bahwa hidup bukan hanya soal kerja, tapi juga tentang waktu dan kebebasan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita horor, misteri, dan fantasi yang makin seru. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan cerita terbaru. Sampai jumpa di kisah berikutnya.